Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Guys, di podcast kali ini di channel Tuba 41, saya akan bercerita tentang menuntut ilmu, yang mana di kalangan santri bahasanya itu sudah umum, yaitu tholabul ilmi. Nah, dengan narasumber baru, teman saya, teman dekat, teman lama, yang kebetulan sedang pulangan. Kalau bahasa santri mah mondoknya itu lagi pulang. Sebelum mondok lagi saya undang dia, yang akan membawakan sedikit atau besarnya tema tentang belajar ilmu, menuntut ilmu, tholabul ilmi. Oleh karena itu kita panggil, tapi panggilnya agak beda nih. Kita kode nih guys nih, atas segitiga, bawah X, kiri bulat, kanan kotak. Start. Nggak saya nih. Nah, gitu. Ini dia narasumber teman saya yang bernama Imam Nasai. Kalau disingkat jadi Aca. Gimana ceritanya tuh? Aduh. Nah, di kesempatan kali ini pemirsa, saya mengundang beliau karena pengalaman mengajinya itu sudah jauh. Oke lah, daripada berlama-lama lagi, kita dengarkan dan tanya gimana tholabul ilmi itu versi Aca, versi Imam Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat merasa terhormat bisa datang ke tempat ini, diundang oleh beliau, yaitu saudara saya sendiri, yaitu Faisal Rais. Masya Allah, saya tidak menyangka bisa masuk ke acara podcast di sini. Waduh, ini sangat-sangat menakjubkan. Waduh, aduh, ngapung nih. Jadi di sini kan kita bahas tholabul ilmi. Sebenarnya sih kita ya, semua orang ada kewajiban tholabul ilmi kan ya. Ya. Jadi dalam hadis apa bukan itu saya kurang tahu itu. Saya takut bilang hadis, takut bukan. Kalau bukan hadis ya gimana ya, kurang tahu. Tapi tholabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis itu ya? Hadis ya. Nah, itu memang dari hadis tersebut kita sudah bisa membaca bahwa mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Berarti bagi siapapun yang merasa muslim ataupun muslimah, ya berarti dia memang wajib cari ilmu. Ya, itu pertama, wajib. Nah, yang kedua apa? Mencari ilmu itu bukan di pesantren doang, kemudian di sekolah, ya enggak. Ilmu itu banyak, enggak cuman kita di pondok, kita di pesantren itu belajar itu ilmu. Ya bukan itu saja, di luar, di dunia luar, di pasar, di mana lagi, di mall atau di tempat umum lah, tempat taman, di rental PS. Ya, itu favorit. Ya, itu ada ilmunya. Kita ke pasar ya ada ilmunya, kita ke mall ada ilmu. Mungkin ya di setiap tempat ya beda-beda ilmunya bagaimana. Beda. Kalau di pesantren mungkin kita dibelajarin ilmu nahwu, ilmu sorof, fikih atau yang lainnya. Kalau di luar kita ada ilmu lagi apa? Mungkin kita bisa belajar ilmu kejujuran. Ya, kita berkehidupan, itu ilmu paling tinggi. Kalau menurut saya hal yang paling sulit itu ya belajar ilmu jujur. Oh gitu. Soalnya ya gitu dah. Ya menarik nih. Apa tuh? Gimana tuh jujur tuh? Jujur itu aduh sulit. Apalagi kalau sudah bertabrakan sama keinginan. Contoh, kita ditanya sama, apalagi ini habis lebaran kemarin, itu ditanya sama saudara, udah dapet THR belum?
Padahal udah, tapi dia bilang belum. Karena apa? Kita inginnya dapat uang lagi. Ya itu, ya sebenarnya memang gimana ya, itu kan jadi keinginan kita, pengennya gini, tapi kalau kita jujur nggak dapet apa yang kita inginkan. Iya. Itu ilmu yang sangat sulit dipelajari. Bahkan makanya ada makna ulama itu apa, kulil haq walau kana murran. Apa tuh? Berkatalah jujur walau itu pahit. Memang sangat pahit, apalagi kalau sudah berhubungan dengan namanya hukuman. Oh iya. Ya, Hubungan apa? Aduh, kalau hubungan beda lagi. Mungkin itu yang kedua. Terus yang ketiganya ya, kita ini kan posisi kita kan sekarang lagi di bulan Syawal ini ya, Iya. Lebaran. Otomatis sebentar lagi kegiatan belajar di pondok ataupun di sekolah kan mulai lagi kan ya. Nah, mungkin apa namanya, sedikit pembelajaran sebelum kita masuk pondok, sebelum kita masuk ke pesantren, itu pertama kita harus menata niat lagi. Niat lagi. Ya, kita niat memang betul-betul cari ilmu, bukan cari yang lain. Soalnya kalau dari rumah kita berangkat ke pesantren, kon niatnya bukan cari ilmu, misalkan kita berangkat ke pondok pesantren itu niatnya pengen main aja sama teman. Soalnya seneng di pondok, punya teman dia. Iya. Ya bisa. seneng aja kan di pondok, namanya pondok ya banyak teman kan biasa, Iya. seneng lah. Tapi di sisi lain jangan hanya meniatkan untuk cari apa namanya, cari kebahagiaan dengan teman aja, tapi carilah kebahagiaan dengan ilmu. Maksudnya kita niat benar-benar niat cari ilmu di sana. Iya. Kalau misalkan cari niatnya cuman itu aja, sulit ke depannya, sulit kita di pondok. Mau belajar apapun kadang susah, soalnya apa? Misalkan apalagi di Jawa Barat ini kan rata-rata pondoknya kan bebas itu. Iya. Bebas mau ngapain ya terserah kan ya. Salapi inside. Gak ngaji gak ngaji terserah sia we gitu. Kalau kata kiai-kiai di Bogor itu, di Jawa Barat. Nah, apalagi kalau kayak gitu posisi bebas, terus teman dukung nggak ngaji ya. Kalau misalkan dari rumah kita niatnya memang pengen cari kebahagiaan dengan teman, otomatis kita ikut teman kan. Iya. Soalnya kita niatnya gitu. Tapi kalau misalkan kita cari dari pondok apa, dari rumah ke pondok niatnya cari ilmu, ya otomatis kalau teman ngajak ke ngaji, lihat teman ngobrol-ngobrol asik ke ngaji, terus kita nih memang niat cari ilmu, Iya. nanti ada dorongan hati Dorongan sendiri. hati. Iya. Oh. Ada sedikit lah dorongan hati, dia pengen ke majelis, ikut belajar, ikut ngaji gitu. Iya. Soalnya memang dari niatnya seperti itu. Makanya niat itu sangat penting. Sangat penting. Kalau kata orang itu, kata teman di pondok di Pasuruan sana di Jawa Timur, bilang kalau misalkan apa namanya, dari rumah niatnya sudah salah, ke pondok pun kamu bakal nggak kelakuanmu bakal salah semua. Kelakuan. Iya. Contohnya ya gampang-gampangnya kita sholat, niatnya ya sholat kan. Masa sholat niatnya cuman olahraga, angkat tangan doang, takbir doang ya kan nggak sah sholatnya otomatis. Iya. Makanya kalau dari rumah niatnya udah salah, otomatis nanti ke pesantren juga salah. Iya, bisa. Maka nanti banyak kesusahan dan kesulitan. Iya, itu otomatis. Iya, karena niatnya salah kan.